Kang Mas, kalau dapurnya didandani, maka saya pasti akan belajar masak. Demikian komentar seorang istri kepada suaminya. Atau seorang karyawan berkata kepada bosnya, "Bos, kalau ada fasilitas komputer Apple seri Mac yang terbagus dan yang terbaru, pasti kerja kami akan lebih cepat." Atau seorang mahasiswa berkata kepada ayahnya, "Kalau ada fasilitas kendaraan, pasti kuliah saya akan cepat selesai dan nilainya bagus." Intinya, kalau ada fasilitas, pasti akan lebih baik. Itu kata mereka dalam tanda petik. Percaya deh, memberi fasilitas kepada orang yang belum bergerak adalah kesia-siaan. Inilah yang banyak dari kita yang peduli akan infrastruktur yang saat ini banyak lagi dibangun oleh pemerintah, dan saat ini kita benar-benar ingin memperhatikan lebih dalam. Kita takut infrastruktur statis yang dibangun selama ini, yang dibangun hanya untuk menambah kemanjaan, bukan menambah cepatnya faktor produktif bangsa Indonesia mendirikan usaha-usaha seperti manufaktur, pabrik yang lebih baik lagi. Berdasarkan pengalaman banyak negara, biasanya infrastruktur dinamis yang dibangun dulu baru infrastruktur statis, alias bisa masak dulu baru dibikin dapurnya. Ini contoh loh ya. Misalnya, seseorang itu bisa komputer dulu, baru kita belikan komputer untuk fasilitasnya. Bisa masak dulu, baru dapur kita buat sesuai dengan kebutuhan pemasak. Karena dapur Chinese cooking dengan Japanese cooking, dengan Western cooking itu beda utensilnya, peralatannya. Lalu kita mau bangun infrastruktur dapur yang mana? Italian kah? Thai kah? Warteg kah? Burger fast food kah? Semua dapurnya beda, alatnya beda, dan tata letaknya beda. Itulah infrastruktur statis yang dibangun berdasarkan kedinamisan alat-alat dapur tadi. Ada baiknya kita ke depan membuat rencana kerja nasional lebih detail lagi. Membangun itu gampang, mengisi yang paling sulit. Statis itu gampang, dinamis yang lebih sulit. Membangun program berlapis 10 layer dan pakai swasta sebagai pendorong 80% geraknya, itu lebih dinamis daripada membangun infrastruktur sekarang. Jadi gunakan swasta itu lebih lincah, lebih murah, dan lebih cepat. Sekali lagi, platform bernegara harus dengan fondasi yang sama, yaitu kita harus punya arsitek ekonomi, arsitek pertahanan keamanan, dan semua gartra bernegara ada arsiteknya. Hanya sekedar mengingat ya, dulu di zaman Orba dibangunlah infrastruktur statis yang namanya THR, Taman Hiburan Rakyat. Untuk hiburan rakyat ada di 25 kota. Namun yang bertahan hingga 15 tahun hanya 2. Mengapa bisa bertahan sementara yang lainnya sepi? Yang bertahan itu hanya di kota, 1 Solo, 2 Surabaya. Kenapa sekali lagi hanya Solo dan Surabaya? Karena di THR Solo dan Surabaya ada Sri Mulat. Tapi kita tahu bahwa kemudian THR kalah dengan televisi swasta di mana Sri Mulatnya diboyong ke TV. Jadi sekali lagi, infrastruktur dinamis itu penting. Atau ada lagi, kita tahu tentang infrastruktur statis. Goyangnya bisnis net TV yang terbaru padahal didukung dengan teknologi HD yang sangat canggih. Sekali lagi, namun karena infrastruktur dinamisnya tidak tumbuh dengan baik, software acaranya tidak diterima pasar, terutama pengiklan, ya goyang juga net TV. Jadi ke depan bagaimana? Jadi ke depan Indonesia di dalam membangun infrastruktur statis, pastikan ada Sri Mulat yang sudah manggung. Jangan bikin Sri Mulat setelah ada infrastruktur statis. Pasti nggak lucu, pasti dipaksa lucu soalnya. Semoga paham maksud yang tersirat dalam video kali ini.